Namanya juga disayat, pasti akan ada darah yang keluar. Ada juga beberapa alat yang kita gunakan untuk membantu memberhentikan perdarahan. Pembuluh darah itu dibakar. Nah, itu yang kita pakai alatnya adalah alat Cauter. Itulah yang sering dianggap orang awam sebagai laser. Jadi, itu bukan laser yang mengeluarkan cahaya sinar warna hijau, warna merah, warna biru, itu bukan. Efek samping dari penggunaan Cauter itu memang bisa melukai organ-organ sekitarnya yang memang tidak kita lakukan dengan sengaja. Itu aja. Tetapi kalau misalnya untuk membakar, ya bisa aja misalnya terjadi overheating gitu ya, misalnya jadi gosong. Nah, itu bisa memang merusak jaringan. Jadi pemakaiannya itu memang harus sesuai dengan yang seharusnya. Ada yang nanya, "Dok, nanti kalau nutupnya pakai laser juga dong?" Itu enggak ya, jawabannya tidak. Cara menutup luka sesar itu tetap dijahit satu persatu ya, lapis demi lapis. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu yang berhubungan dengan metode sesar dengan laser. Seperti apa? Apakah laser itu kayak cahaya-cahaya yang kita lihat? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi metode sesar itu merupakan suatu metode untuk melahirkan baby. Kalau misalnya melahirkan secara normal itu sudah tidak bisa lagi. Tetapi zaman sekarang metode sesar itu udah merupakan metode pilihan untuk melahirkan. Jadi antara melahirkan secara normal atau melahirkan secara sesar. Nah, melahirkan secara sesar ini bukan berarti harus selalu lebih buruk atau selalu lebih baik dibandingkan dengan melahirkan secara normal. Tetap harus kita lihat ya, manfaatnya apa dan resikonya apa terhadap si ibu dan si babynya. Jadi itu merupakan suatu pilihan. Jadi moms sudah boleh nih merundingkan metode persalinan seperti apa yang moms inginkan nantinya dengan pasangan, dan juga jangan lupa diskusikan dengan dokternya. Jadi metode melahirkan dengan sesar itu seperti layaknya operasi-operasi yang lainnya. Jadi di mana si perut moms itu akan disayat atau bahasa awamnya dibelek ya. Jadi akan disayat mulai dari lapisan paling atas sampai nanti ketemu nih selaput ketubannya. Banyak yang nanya, "Dok, berapa lapisan sih?" Katanya 7 lapis ya. Sebetulnya banyak. Jadi mulai dari lapisan kulit, lemak, terus nanti ada otot, ada fasia, dan segala macam ya. Nah, jadi itu banyak sekali lapisan yang harus kita lalui sampai lapisan di rahimnya, dan kita buka rahimnya, nanti baru ada selaput ketubannya, lalu cairan ketuban keluar, nanti baru babynya lahir. Dan juga sayatan-sayatan secara sesar itu ada yang moms lihat nih, ada yang di kulitnya tuh ada yang namanya Franenstiel atau bikini line, tepat di atas garis rambut kemaluan ya. Nah, itu manfaatnya adalah supaya nanti luka operasinya itu lebih baik, tidak gampang timbul keloid. Nah, ada juga nih yang insisinya atau sayatannya itu berupa garis vertikal, jadi dari pusar ke bawah. Pada zaman sekarang itu sudah mulai ditinggalkan. Kalau dulu itu memang lebih banyak garisnya tuh yang vertikal, dari atas ke bawah. Karena itu dianggap kurang baik nih nanti proses penyembuhannya, gampang timbul keloid dan lebih nyeri dan sebagainya. Lalu ada juga nih sayatan di rahim, di bagian dalam ya. Nah, sayatan di rahim itu juga ada yang mendatar, ada juga yang vertikal. Tetapi pada umumnya semua sekarang dilakukan secara insisinya atau sayatannya mendatar. Namanya juga disayat, pasti akan ada darah yang keluar. Ada juga beberapa alat yang kita gunakan untuk membantu memberhentikan perdarahan. Pembuluh darah itu dibakar. Nah, itu yang kita pakai alatnya adalah alat Cauter. Itulah yang sering dianggap orang awam sebagai laser. Jadi itu bukan laser yang mengeluarkan cahaya sinar warna hijau, warna merah, warna biru, itu bukan. Jadi itu alatnya menggunakan alat Cauter untuk gunanya membakar pembuluh darah, atau tujuannya untuk mengontrol supaya perdarahan jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya moms pada saat dioperasi terus lihat kok ada asap, terus ada bau-bau gitu ya. Nah, itu bisa aja akibat dari penggunaan alat Cauter itu. Efek samping dari penggunaan Cauter itu memang bisa melukai organ-organ sekitarnya yang memang tidak kita lakukan dengan sengaja. Itu aja. Tapi kalau misalnya untuk
membakar, ya bisa aja misalnya terjadi overheating gitu ya, misalnya jadi gosong. Nah, itu bisa memang merusak jaringan. Jadi pemakaiannya itu memang harus sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau misalnya emang untuk gunakan membakar pembuluh darah, ya pembuluh darah itu aja yang akan dibakar supaya perdarahannya berhenti. Jadi Mams juga jangan mikir ya, jadi kalau laser itu terus jadi dilaser dari lapisan kulit sampai rahimnya itu enggak. Jadi alat kotor yang kita pakai itu tujuannya hanya untuk mengontrol perdarahan ya. Ada yang nanya, dok nanti kalau nutupnya pakai laser juga dong? Itu enggak ya, jawabannya tidak. Cara menutup luka sesar itu tetap dijahit satu persatu ya, lapis demi lapis, supaya nanti tidak terjadi perlengketan. Ya kalau misalnya kita jahitnya asal-asalan, nanti pas dibuka lagi atau disesar lagi atau dioperasi lagi, nanti jaringannya nanti jadi lengket semua. Biasanya perlengketan itu akan mengakibatkan nyeri setelah operasi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara gampang tinggal klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.